بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Dalil yang kedua, ayat-ayat menunjukkan naiknya segala sesuatu kepada Allah. Banyak dalilnya ini, maka kita aneh dan aneh sekali yang mengatakan Allah itu tak boleh dikatakan di atas. Pemahaman Jahmiyah. Ini yang kedua, at-tasrih, penjelasan bil uruji ilaihi subhanahu, naiknya banyak hal, segala sesuatu yang disebutkan kepada Allah. Di antaranya Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 5, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, dialah yang mengatur semua urusan dari langit ke bumi. Thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaru alfa sanah, kemudian naiklah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Thumma ya'ruju ilaihi, ya, Allah mengatur semua urusan dari atas langit, kemudian naiklah laporan atas segala macam perintah yang Allah perintahkan tersebut dibawa oleh Jibril, ya, dalam hari yang sama ukurnya dengan 1000 tahun. Naik kepada Allah. Dan Allah berfirman juga dalam surah Ma'arij, minallahi dzil ma'arij, daripada Allah pemilik al-ma'arij, ya, maqam yang tinggi, ya, ta'rujul malaikatu waruh ilaih, yang naik kepadanya malaikat-malaikat dan Jibril. Ya, menunjukkan Allah itu di atas dengan kata-kata naiknya malaikat kepadanya. Adapun yang ketiga, dalil yang ketiga Allah itu di atas, at-tasrih bis-su'd ilaihi. Jika yang tadi sebelumnya naiknya para malaikat-malaikat, ini berikutnya dalil yang menjelaskan, ya, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan hamba. Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, diangkat, menaik kepada Allah semua kalimat-kalimat yang baik. Sebagaimana ucapan Yunus ibn Matta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Naik kalimat ini ke atas, melewati langit-langit. Malaikat berkata, ini suara hamba kami kenal, kami tak tahu di mana hamba tersebut. Yunus ibn Matta, dalam perut ikan yang begitu gelap, dalam kegelapan perut ikan, dalam kegelapan samudra yang dalam kegelapan malam, suaranya naik ke atas, malaikat mendengar, tapi tak tahu di mana Yunus. Ini menunjukkan naiknya, ya, kalimat-kalimat zikir kita, baca Quran naik ke atas, zikir kita naik ke atas. Wal amalu salih yarfa'uhu, dan semua amal saleh kita diangkat kepada Allah, dilaporkan kepada Allah, dibawa oleh malaikat-malaikat. Dan dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersedekah walaupun dengan satu kurma, sedekahnya itu dari hasil kerja yang halal, bukan dari yang haram. Karena tidak ada yang naik kepada Allah dari amalan-amalan dan sedekah kecuali yang halal, yang baik. Maka Allah akan menerima sedekah hamba ini walaupun satu kurma yang dicari dengan jalan halal. Allah akan kembangkan, ya, perbanyak sedekah tersebut sebagaimana seorang mengembangkan ternaknya, kuda-kudanya atau kambing-kambingnya. Akhirnya lambat laun beranak pinak memenuhi lembah. Ya, demikian jugalah sedekah yang kita sedekahkan kepada Allah, Allah terima dengan tangannya, dia kembangkan, naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedekah kita itu dan Allah akan terima dan kembangkan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah di atas karena naik kepada Allah amalan-amalan kita. Udah 3, ya, berapa? 3. Nah, terus. Ar-Rabi at-tasrihu bi raf'i ba'dil makhluqati ilaihi. Qala ta'ala bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Wa qala ta'ala inni mutawaffika wa rafi'uka ilaihi. Yang keempat, dalil menunjukkan Allah itu di atas dengan diangkatnya, penjelasan dengan diangkatnya sebagian makhluk kepada Allah, sebagaimana Isa yang diangkat kepada Allah. Dalam surah An-Nisa 158 Allah mengatakan barrafa'ahu Allah ilaih. Allah mendustakan Yahudi yang mengklaim mereka membunuh Isa. Kata Allah tidak, tapi Allah angkat ia kepada Allah Jalla wa'ala.
dalam surat Al-Imran 55, inni mutawaffika wahai Isa, aku akan mewafatkanmu, maksudnya menidurkanmu, wa rafi'uka ilayya, karena Isa diangkat dalam keadaan tidur ke langit. Ya, akan mewafatkanmu, akan menidurkanmu, kemudian mengangkatmu kepadaku. Ya, ini menunjukkan Allah di atas. Adapun tanda yang kelima, bukti yang kelima Allah di atas, ayat yang menjelaskan turunnya Al-Quran dari atas. Kata Allah tentang Quran, tanzilu al-kitab min Allah, sungguh diturunkan Alkitab itu dari Allah Al-Hakim, Tuhan yang maha bijaksana. Diturunkan dari Allah menunjukkan Allah di atas Jalla wa'ala. Ya, wa qala ta'ala, Allah berfirman, tanzilul kitab la raiba fih, diturunkan Alkitab yang tak ada pada keraguan, min rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam. Menunjukkan Allah maha tinggi di atas makhluknya. Quran turun daripada Allah Jalla wa'ala. Adapun yang keenam, bukti yang keenam menunjukkan Allah di atas seluruh makhluknya. Penjelasan bahwa Allah di langit. Allah menjelaskan dia di langit, maksudnya di langit, di atas langit. Allah berfirman, a'amintum man fis sama', kepada manusia Allah berfirman, apakah kalian merasa aman dari dia yang di langit? Makna di langit, di atas langit, bukan dalam langit. Karena Allah bukan dalam makhluk. An yaksifa bikumul arda, jika dia mau, dia tenggelamkan bumi kalian. Likuifaksi, dia mau, dia buat tenggelam bumi kalian. Fa idza hiya tamur, dan ketika itu bumi berjalan. Inilah peristiwa likuifaksi yang dikatakan Allah Jalla wa'ala dalam Quran. Ya, bagaimana palu yang subhanallah, kita melihat bagaimana dimusnahkan oleh Allah rumah-rumah ketika bumi berjalan. Ya, kata Allah, apakah akan merasa aman dengan dia yang di atas? Jika dia mau, dia jadikan masuk amblas ke dalam bumi, ya, rumah-rumah kalian. Fa idza hiya tamur, tiba-tiba bumi itu berjalan. Ya, bukan hanya air yang berombak. Ya, bukan hanya banjir air saja, banjir di bumi ini pun bisa tanpa ada air. Bumi yang kokoh tiba-tiba menjadi lunak, melahap apa di atasnya. Siapa yang menjadikan hal demikian? Allah. Di mana dia? Di atas. Allah mengatakan, "Hai manusia, jangan pernah merasa aman dari azabku. Aku berkehendak, ku tenggelamkan bumi kalian. Bumi akan kubuat bergerak." Dan itu terjadi. Ya, orang merasa aman dengan maksiat dan dosa-dosa. Kata Allah pada berikutnya, "Aamintum man fis sama', apakah kamu merasa aman dengan yang di langit?" Siapa dia yang di langit? Allah. An yursila 'alaikum hasiba, jika dia mau, dia turunkan hujan batu dari langit. Batu apa? Meteor. Ya. Dan ada 1-2 meteor yang kabarnya pernah jatuh ke bumi. Ya, bahkan punahnya zaman dinosaurus dengan meteor yang dikirimkan dari langit. Hancur. Orang dapatkan fosil-fosil makhluk yang dahulu besar-besar sekali. Ya, berpuluh miliar, mungkin miliaran tahun yang silam. Ya, Allahu Akbar. Begitu banyaknya minyak bumi yang dikatakan dari fosil-fosil ini. Minyak bumi. Dikirimkan Allah hujan dari langit, dan itu Allah jadikan. Allah turunkan meteor menghancurkan kaum Nabi Lut setelah bumi mereka dibalikkan Allah, diangkat, dibalikkan, dijatuhkan. Allah kirimkan juga hujan batu dari langit kepada Raja Abraha. Ya, Allah kuasa. Am amintum man fis sama', apakah kamu merasa aman dengan yang di langit? An yursila 'alaikum hasibah, jika dia mau, dia kirimkan kepada kalian batu-batu. Fasata'lamun kaifa nadhir, barulah kalian tahu bagaimana dahsyatnya pembawa kabar berita peringatan tersebut. Dan dalam Sahih Muslim dari hadis Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, Ar-Rahimun, orang-orang yang rahmat, yang memiliki sifat rahmat, memiliki sifat kasih dan sayang, yarhamuhumur rahman. Orang yang memiliki sifat kasih belas,
rahmat, maka Tuhan Allah yang Maha Penyayang pun akan berbelas kasih kepadanya, merahmatinya pula. Irhamu man fil ard, rahmati orang yang di bumi ini. Yarhamukum man fis sama, akan merahmati kalian siapa yang di langit. Siapa yang di langit? Allah. Makna di langit di atas. Dalam bahasa Arab fi itu bisa bermakna ala. Sebagaimana ungkapan Fir'aun kepada tukang sihirnya, "Tsumma la usallibannakum fi judhu'in nakhli." Kalian pasti akan kusalib fi judhu'in nakhli, bukan dalam pohon kurma tapi di atas pohon kurma. Dan dalam Sunan Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman." Orang-orang yang penyayang akan dirahmati oleh Allah, Tuhan penyayang. Irhamu man fil ard, rahmatilah orang yang di bumi ini. Yarhamukum man fis sama, akan merahmati kalian yang di langit. Yang ketujuh, menunjukkan Allah di atas. Penjelasan bahwasanya ditengadahkan tangan-tangan hamba ketika berdoa meminta kepadanya. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Salman Al-Farisi, bersabda Rasulullah, "Innallaha hayyun karim." Allah adalah Tuhan yang Maha Pemalu, mulia, dermawan. Yastahyi, dia sangat malu. Idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadaihi, ketika ada seorang mengangkatkan kedua tangannya ditengadahkan kepadanya, an yaruddahuma sifran, Allah malu tidak mengabulkan doanya. Ya, dia kosong, tak mendapatkan ijabah daripada Allah Jalla wa'ala. Khaibataini, tangannya dia angkat ke atas. Allah SWT malu, tangannya kembali dalam keadaan kosong tanpa pemberian dari Allah SWT. Ini menunjukkan Allah di atas dengan ditengadahkannya tangan orang berdoa ke atas. Bahkan dia mengatakan Allah di mana-mana pun kalau berdoa terpaksa fitrahnya mengangkat kedua tangannya. Kadang-kadang ada ustadz yang begitu kondang kemana-mana mengatakan Allah tak boleh dikatakan di atas. Kadang-kadang dalam ceramahnya diangkatnya juga tangannya. Dia yang di atas katanya. Tunjuknya juga fitrahnya yang bicara. Ya. Yang di atas, fitrah bicara, Allah di atas. Mulutnya mengatakan tak boleh katakan di atas, tapi fitrah kesucian hatinya mengatakan di atas. Kadang-kadang terlompatkan kata-kata seperti itu. Ya, yang ke-8 dan ini terakhir untuk pagi ini, berhubung jam. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan akan datang. Yang menunjukkan Allah di atas adalah isyarat tangan yang ditunjukkan kepada Allah menunjukkan ketinggiannya. Ya, sebagaimana isyarat tangan Nabi yang paling tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lamma kana salawatullah sallallahu alaihi bil majma'il a'zam, ketika Nabi berada pada tempat yang begitu luas di padang Arafat atau di Mina. Fil yaumil a'zam, pada hari yang paling agung, pada hari Arafat. Ya, atau pada hari Mina, karena 2 kali Rasulullah SAW berpidato di hadapan orang banyak. Qala linnas, Nabi berkata kepada manusia, "Wa antum tus'aluna an", ya manusia, kalian kelak akan ditanyakan Allah tentang aku, apakah aku telah sampaikan. Fama antum qailun, apa yang kalian jawab nanti jika Allah tanya kepada kalian, apa aku telah sampaikan risalah tersebut? Qalu, berkatalah kaum muslimin, nashhadu annaka qad ballaghta risalah, kami bersaksi ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan risalah yang di pundakmu kepada kami. Wa addaita wa nasahta, dan engkau jujur, murni, tulus, semua telah kau sampaikan, tak ada yang kurang. Faqala bi isba'ihi as-sababah, as-sababah atau as-sababah. Maka Nabi mengangkat telunjuk jarinya sambil berkata, ila sama, ke langit, wa yankutuha ila nas, dan dia isyaratkan ke manusia, dia turunkan seperti ini. Apa kata Nabi? Allahumma shahad, Allahumma shahad, Allahumma shahad, salah marat, 3 kali. Ya Allah, saksikan. Ya Allah, saksikan. Ya Allah, saksikan. Roh Muslim. Ini di hadapan sekitar berapa ribu yang haji bersama Rasulullah SAW. 130.000 orang. Nabi katakan, ya Allah, sampaikan. Saksikan, ya Allah, saksikan. Andai kata di mana-mana begini-ginilah Nabi SAW. Subhanallah. Tapi begitulah ketika syariat ditimbang dengan akal menurut